Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Oh ya, perkenalkan, saya Mumtazah Tabil Fadilah. Saya Esanda Auriel Muibah. Kami dari kelas Kimia A. Oh ya Sen, ngomong-ngomong, kamu ingat gak sih? Kita pernah belajar tentang limbah. Aku jadi kepikiran, kira-kira pabrik gula menghasilkan limbah apa aja ya? Limbah cair industri gula berasal dari sisa produksi, air jatuhan kondensor, dan air labu abu boiler. Pada proses produksi, limbah yang dihasilkan menunjukkan limbah pabrik gula semakin meningkat, baik berupa limbah padat, cair, udara, maupun B3. Limbah padat yang dihasilkan di pabrik gula berupa ampas tebu, blotong, abu ketel, dan sisa pucuk daun. Berarti kira-kira kalau limbah cairnya bisa menyebabkan pencemaran air dong? Jelas dong Atabil, banyak kok kasus pencemaran air karena limbah dari pabrik gula. Salah satunya yang terjadi di daerah Semboro, Jember. Kronologinya, warga awalnya menduga bau menyengat berasal dari sungai yang mengering karena terik sinar matahari. Namun, setelah dicek secara teliti, air terlihat bercampur busa dan berbuih putih kekuningan. Bahkan, air terlihat menghitam dengan campuran mirip minyak. Wah, ngeri juga ya ternyata. Tapi bukannya setiap pabrik punya sistem untuk mengolah limbah itu sendiri ya, agar tidak mencemari lingkungan. Pasti dong, setiap limbah pasti memiliki sistem pengelolaan limbah yang dinamakan IPAL. Apa sih IPAL itu, Atabil? Nah, instansi pengolahan air limbah atau IPAL merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air, sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Nah, sedangkan Senda, kamu tahu nggak sih IPAL itu berfungsi untuk apa? Pengolahan air limbah perkotaan untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya. Pengolahan air limbah industri untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana proses IPAL itu terjadi. Proses pertama yaitu inlet. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, semua limbah cair pada pembuatan gula ini masuk dalam proses inlet. Dan tahap kedua yaitu ekualisasi, di mana artinya menampung jumlah limbah yang berlebihan. Jadi, jumlah yang berlebihan pada proses inlet akan ditampung di sini. Yang berikutnya yaitu kolam penyeragaman. Nah, pada kolam ini semua limbah diseragamkan volumenya. Jadi itu kayak misal ya, pada pagi hari limbah yang ditampung sedikit, maka akan ditunggu sampai siang sampai limbah tersebut memenuhi kadar untuk diproses pada proses selanjutnya. Dan tahap ketiga dan tahap keempat ada pendinginan, di mana pada proses penyeragaman dilakukan juga pemanasan, maka pada proses selanjutnya suhu akan didinginkan agar bakteri-bakteri tersebut tidak mati. Nah, karena bakteri tersebut akan digunakan pada kolam aerasi biologi yang ditambahkan mikroba pengurai untuk menguraikan limbah tersebut. Nah, aerasi sendiri adalah mengontakkan cairan limbah dengan oksigen. Apa sih tujuannya? Nah, agar mudah diuraikan, mudah terdegradasi, yang memanfaatkan cahaya matahari. Limbah dari senyawa anorganik terurai oleh mikroba, baik yang anorganik, juga mengalami penyederhanaan pengendapan, penambahan nutrien untuk memelihara bakteri. Proses selanjutnya yaitu ada clarifier, yang artinya menjernihkan, di mana dipisahkan antara endapan dan airnya. Sisa lumpur pada proses ini dapat digunakan lagi pada proses aerasi biologi. Nah, yang selanjutnya
selanjutnya yaitu pengendapan. Nah, setelah tadi pada proses kalivier dipisahkan antara endapan dan airnya, pada proses ini diendapkan lagi antara padatan dan cairannya untuk mempermudah proses selanjutnya. Pada proses pengendapan ini juga terjadi yang namanya pengetus, yaitu endapannya tadi itu ditus lagi atau dipanaskan, dikeringkan hingga sudah tidak ada airnya lagi sampai si endapan itu bisa digunakan sebagai kompos. Dan selanjutnya kan setelah di proses pengetusan, maka limbah cair akan terpisah lagi. Dan pada proses filter pasir lambat, penggantian ion yang kurang baik diikat pada pasir, kemudian terjadi pelepasan ion, substitusi ion. Pada proses ini terjadi adsorpsi. Nah, proses selanjutnya yaitu lagon atau kontrol. Nah, di sini kan ada sebuah kolam untuk uji coba yang biasanya terisi oleh ikan. Nah, biasanya ikannya itu ikan nila. Kenapa ikan nila? Karena ikan nila itu ikan yang harus hidup di air yang bersih. Jadi seandainya nanti ikan nilainya itu mati, berarti kan airnya belum bersih, maka akan dikembalikan lagi ke proses-proses sebelumnya. Jika ikannya udah hidup, berarti kan airnya sudah bersih dan bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Dan selanjutnya yaitu proses water meter, yaitu air dianalisa apakah karakter air sudah layak dibuang atau belum. Nah, setelah melalui semua tahapan tadi dan yang tadi yaitu water meter, setelah dianalisis juga, setelah dianalisis dan diketahui kelayakan air untuk dibuang, jika air sudah layak dibuang maka dilanjutkan dengan proses yang terakhir yaitu outlet atau pengeluaran air. Jadi teman-teman, tadi yang sudah dijelaskan adalah proses pengolahan air limbah atau IPAL yang terjadi dalam industri gula. Nah, kenapa sih IPAL itu penting dimiliki oleh setiap industri? Karena mengelola limbah, terutama yang mengandung zat kimia atau racun berbahaya, agar ketika dibuang tidak mencemari sekitarnya. Mengelola cairan limbah baik industri maupun domestik agar dapat digunakan kembali. Apalagi dalam industri gula, yaitu limbah cair yang dihasilkan adalah limbah yang pekat. Jadi sangat penting agar limbah itu diolah terlebih dahulu supaya ketika dibuang ke lingkungan, limbah tersebut sudah tidak mencemari lingkungan tersebut. Jadi kan juga bisa digunakan kembali airnya jika memang sudah bersih dan dapat digunakan. Ada sebuah tentang kebersihan, yaitu innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nadhifun yuhibbun nadhafa, karimun yuhibbul karamah, jawadun yuhibbul jud, nadhifu afniyatakum. Artinya, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Ini riwayat Tirmizi. Nah, jadi sekian penjelasan dari kami. Saya Mumtazah Tafil Fadilah. Saya Eka Alian Wibah. Pamit undur diri. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.